Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda sehat, penuh sukacita, selalu bersyukur dalam Tuhan. Indah nian senyum nenekku, melihat kakek naik pedati. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Saya Katerina Utami akan bersama Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari biasa Pekan Biasa ke-16, dan juga merupakan peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Bersama saya telah hadir narasumber Oase Rohani Katolik, Romo Konstantius Eko Wahyu OSC. Romo Eko, salam jumpa Romo, apa kabar? Terima kasih Mbak Utami, baik-baik. Salam jumpa kembali sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai Tuhan. Ya, Romo Eko, terima kasih Romo sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan Romo yang padat merayap nih jadwalnya Romo. Terima Terima kasih kasih. Romo. Baiklah, sahabat Ya, Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo Eko. baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kuasa, kami mengucap syukur untuk segala anugerah dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkaulah yang mempunyai kuasa atas segala yang ada, dan Engkau sendiri mengatur segalanya dalam kuasa kasih-Mu yang tak terhingga. Kuasa kematian pun Engkau patahkan, karena Engkau adalah Allah yang hidup. Maka Tuhan Allah, tambahkanlah iman kepercayaan kami padamu, sehingga dalam setiap pergolakan kehidupan kami tiada akan pernah kehilangan iman, harapan yang bersumber dari diri-Mu sendiri. Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Anak-anakku kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita pun saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan referen, Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku.
Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab orang yang takut akan Dia takkan berkekurangan. Singa-singa muda merasa kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan suatu pun. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan bacaan Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, dan ia mempunyai terang hidup. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita akan masuk dalam permenungan sesi yang pertama. Ya Romo Eko, dalam bacaan yang kita baca hari ini, Romo, khususnya dalam bacaan Injil ini, di sana terlihat pergumulan antara Marta dan Yesus sangat seru sekali nih Romo Eko. Ya, betul sekali Mbak Utami. Menarik juga sahabat Oase Rohani Katolik. Kita baru saja mendengarkan kisah tiga bersaudara sebetulnya gini. Ini Maria, Marta, dan Lazarus adalah tiga bersaudara yang cukup dicintai oleh Yesus. Rumahnya di Betania. Dan di bacaan-bacaan sebelumnya, bahkan di dalam kitab suci Injil-Injil yang lain, dikatakan Yesus pun kadang-kadang
tinggal di rumah mereka gitu. Ini ada hubungan batin. Maka tidak aneh kalau gereja pun secara liturgis memperingati hari ini sebagai peringatan wajib Marta, Maria, dan Lazarus. Dan kita lihat bahwa terjadi sebuah dialog iman. Sebetulnya kisahnya panjang, tapi di dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan dialog iman antara Marta dan Yesus. Dan dialog iman ini terjadi karena apa? Karena kematian Lazarus. Mari kita sama-sama berpikir, ada apa dengan kematian? Jadi kematian, kalau kita lihat situasi yang dominan muncul dalam kematian, pasti suasana sedih, gitu ya. Tidak mungkin dalam kematian suasananya sukacita, gegap gempita, gitu. Maka tadi dikatakan sejak awal bahwa banyak orang Yahudi datang untuk menghibur mereka. Jadi kalau menghibur berarti kan ada kesedihan di situ, gitu. Dan secara spesifik yang meninggal adalah Lazarus. Tidak diceritakan apakah Maria dan Marta ini menikah. Jadi kelihatannya mereka adalah 3 orang bersaudara yang tidak ada ikatan perkawinan. Maka kalau dalam tradisi Yahudi yang menjadi tulang punggung adalah laki-laki. Maka kalau saudara laki-laki ini tidak ada, tentunya Maria dan Marta hidup selanjutnya akan terombang-ambing dalam ketidakpastian. Itulah yang menyebabkan Marta dan Maria terpuruk dalam kesedihan. Sehingga kalau kita mendengarkan kata-kata pertama yang muncul dari Marta adalah apa? Marta berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Jadi Marta ini mengeluarkan imannya. Yesus itu sang penyembuh. Banyak orang sakit yang sudah disembuhkan. Nah, karena Yesus datang setelah saudaranya meninggal, maka Marta berkata seperti itu. Bahwa kalau engkau ada, pasti saudaraku tidak akan mati. Namun pernyataan ini dilanjutkan oleh Marta. Ini dialog yang nanti kita akan dalami gitu ya. Marta berkata tidak hanya bahwa kalau engkau ada pasti saudaraku akan hidup, tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ini iman kedua Marta. Jadi iman pertama Yesus itu sang tabib, sang penyembuh. Tapi masalahnya adalah Lazarus sudah tidak bisa disembuhkan lagi karena sudah mati. Tetapi dia memunculkan, tetapi aku tahu Allah akan memberikan kepadamu. Jadi rupanya Marta menegaskan bahwa sumber kekuatan Yesus melakukan mujizat adalah apa? Adalah Bapanya, Allah. Jadi ada koneksi yang begitu erat antara Putra dan Bapa, antara Tuhan, gitu kan? Sapaannya kan tadi Tuhan, kepada Bapa dia Allah. Antara Tuhan dan Allah, kalau kita memakai bahasa Injilnya gitu ya, itu ada hubungan erat. Sehingga jadi walaupun situasi seperti apapun, bahkan kematian, Marta berkata, kalau engkau mau, pasti Allah akan mendengarkan. Maka Yesus menjawab, saudaramu akan bangkit. Jadi Marta melemparkan iman, Yesus meneguhkan imannya, saudaramu akan bangkit. Tapi mari kita lihat apa jawaban Marta, gitu ya. Jawaban Marta, ya saya tahu dia akan bangkit, tapi nanti pada akhir zaman. Sekarang dia tetap mati. Sekarang kami sedih, sekarang kami bingung siapa yang akan menanggung kehidupan kami. Jadi inilah dialog iman. Dialog iman itu terjadi antara kekhawatiran manusia, kegelisahan, ketakutan, keterbatasan dengan kemahakuasaan Allah.
Maka pada saat dalam kebimbangan, Marta berkata, "Ya, nanti saudaraku ini akan bangkit pada akhir zaman." Yesus langsung mengatakan, mempromulgasikan, mengumumkan dirinya siapa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Jadi Yesus di sini menegaskan bahwa Dia adalah penguasa kehidupan dan kematian. Sengat maut tidak akan berkuasa di hadapan Yesus. Jadi hal yang paling membuat manusia jatuh, patah, kehilangan harapan, kehilangan iman, kehilangan cinta adalah kematian. Itu pun dapat dipatahkan oleh Yesus. Jadi di sini Yesus menunjukkan siapa dirinya. Jadi barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Nah, Mbak Utami dan sahabat rohani, Oase Rohani Katolik, kalau kita boleh coba untuk aplikasikan bacaan ini, bacaan Injil. Yesus berbicara tentang kematian. Mereka akan hidup walaupun sudah mati. Yesus berbicara tentang kematian bukan hanya semata-mata kematian ragawi. Bukan hanya semata-mata kematian badan. Manusia pun bisa mengalami kematian rohani. Seperti apa itu, Romo? Bagaimana, Mbak Utami? Seperti apa itu kematian rohani? Benar. Kematian rohani, kematian jiwa adalah kematian iman kepada Tuhan. Orang tidak punya harapan lagi pada Tuhan. Orang merasa ditinggalkan Tuhan. Orang merasa putus asa. Orang merasa saya tidak punya harapan hidup lagi. Orang berkata, untuk apa saya hidup? Atau orang yang kematian rohani pun adalah orang yang begitu terluka hidupnya. Orang yang begitu merasa menderita sekali gitu. Seolah-olah saya ini hidupnya teraniaya, ditinggalkan oleh Tuhan. Dan kematian rohani ini juga Mbak Utami tidak hanya semata-mata unsur batiniah bahwa dia kehilangan semangat hidup, bisa terjadi juga orang yang terlalu duniawi. Orang yang terlalu memikirkan aku harus punya ini, aku harus punya ini. Ini yang membuat saya senang. Ini yang membuat bahagia. Saya itu senang kalau sudah bisa jalan-jalan ke tanah suci. Saya itu senang kalau sudah bisa pergi ke sana sini gitu ya. Saya tidak menyalahkan tanah sucinya gitu. Saya tidak menyalahkan itu, tetapi menyalahkannya adalah itu. Orang itu merasa bahwa kalau saya pergi itu menjadi sumber kebahagiaan saya gitu. Jadi kalau saya tidak bahagia, saya tidak pergi, saya tidak punya ini itu, saya tidak bisa bahagia. Saya merasa tidak terberkati. Nah, ini kematian rohani. Ini kematian rohani, Mbak Utami dan saudara-saudara. Gimana cara membangkitkannya itu, Rom? Nah, menarik sekali. Kalau mau ditanyakan bagaimana akhirnya kita bisa membangkitkan kembali, gitu. Maka Yesus kan berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Jadi percaya itu bukan masalah tahu. Oh, saya tahu Yesus kok, saya sudah membaca Yesus kok. Bukan. Jadi bukan masalah kamu mengenal Yesus. Kalau percaya itu berarti apa? Berarti mempunyai relasi, hubungan yang dekat. Nah, kalau sudah berbicara relasi, hubungan yang dekat, kita kaitkan dengan bacaan pertama. Ya toh, dalam bacaan pertama, Rasul Yohanes betul-betul berkata, marilah saudara-saudaraku saling mengasihi. Kenapa? Karena siapa yang mengasihi, ia mengenal Allah
dan tinggal dalam Allah. Kenapa Rasul Yohanes berkata seperti itu? Karena Allah adalah kasih. Jadi itu Mbak Utami dengan sahabat oase rohani Katolik. Orang itu bisa kembali menghidupkan dirinya, menghidupkan semangatnya, rohaninya, kalau apa? Tinggal dalam kasih. Begitu Mbak. Ya, Romo. Ya, Romo, terima kasih Romo. Kita akan break sebentar. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Baik, Mbak Utami. Baiklah. Baik, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Kembali kita di oase rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Konstantius Eko, Wahyu OSC, dan saya Katarina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat menghubungi alamat email kami orkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo Eko melanjutkan tema kita pada hari ini nih, Romo. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kita lanjutkan di sesi yang kedua ini, Romo Eko. Ya, Mbak Utami, terima kasih banyak. Kita bertemu kembali, saudara-saudariku yang terkasih, sahabat oase rohani Katolik. Jadi kalau kita di pertama kita sudah mendengar bagaimana pergumulan Marta dan Yesus yang akhirnya sampai pada titik pergumulan iman ini sampai pada seruan Marta yang berkata apa? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi Marta memperlihatkan akhirnya pergumulan ini harus sampai pada titik apa? Pada titik pengakuan akan Tuhan. Jadi kita, saudara-saudariku, punya pergumulan, pasti. Pasti mempunyai sesuatu yang membuat kita antara percaya, tidak, mau berserah atau enggak, benar atau tidak, terjadi atau tidak. Gitu. Itu, kalau bahasanya Paulus itu kan, di dalam hidup kita ada pergumulan antara kedagingan dan kerohanian kita. Nah, itu yang terjadi. Maka pergumulan iman harus sampai seperti Marta. Sampai pada apa? Pengakuan iman. Dan seperti yang tadi saya ungkapkan, pengakuan iman ini terjadi karena apa? Relasi, intimitas. Gitu ya. Kan sama, saya pun mengakui ayah ibu saya sebagai orang tua yang baik. Orang tua yang mengasihi, orang tua yang peduli, karena apa? Saya mengalami cinta mereka. Jadi Marta pun mengungkapkan puncak pergumulannya dengan pengakuan iman. Aku percaya karena Marta pun mengalami cinta Yesus yang sungguh nyata atas saudara mereka. Saudara dia, Maria dan Lazarus. Iya. Ini juga seperti ketika Romo, ini juga seperti ketika kita mengalami pergumulan hidup di dalam kehidupan kita ya Romo. Kita harus seperti Marta ini Romo. Kita harus percaya kepada Yesus. Iya. Tapi kadang-kadang kita ragu nih Romo gitu. Nah itu, betul. Jadi kalau kita, itu menarik sekali. Kalau kita selalu menatap kepada masalah, maka akhirnya yang menang masalah. Kalau kita selalu berpikir terpusat pada problem, pada kesakitan, kepahitan, maka apa yang kita jawab, apa yang kita percaya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau kita kecewa gitu ya, kalau kita sakit, kalau kita disakiti, dan kita terlalu memikirkan sakit kita, kekecewaan kita, saya akan akhirnya sampai pada kesimpulan apa?
saya tidak bisa mengampuni. Hmm. Itu toh. Mhm. Jadi kenapa? Karena orang ini hidupnya di dalam ketakutan, di Mhm. dalam ketidakmampuan, di dalam kedagingan. Gitu. Maka Yesus ngomong, hiduplah di dalam aku. Jangan hidup di dalam ketidakmampuanmu. Sampai kapanpun ya tidak mampu saya sebagai manusia eko ini suruh mengampuni orang yang telah menyakiti saya ya tidak mampu. Tapi kalau eko ini tinggal dalam Allah, hidup bersama Allah, biar Allah yang memberikan kekuatan, maka Allah yang memampukan kita untuk mengampuni dan mengasihi kembali. Mhm. Maka Mbak Utami dan sahabat Oase Rohani Katolik, kalau kita lihat dengan lebih lengkap lagi Mhm. kata-kata Rasul Yohanes dalam bacaan pertama, Mhm. mengapa kita harus mengasihi? Yang pertama-tama karena apa? Karena Allah sudah mengasihi kita. Itu. Mhm. Jadi tindakan pertama itu bukan kita disuruh mengasihi, bukan. Jadi tindakan pertama itu karena Allah sudah mengasihi kita. Dalam apa kasih Allah? Allah telah memberikan anaknya sebagai apa? Silih atas dosa-dosa kita. Mhm. Nah ini Mbak Utami, kata ini silih gitu ya. Silih itu denda. Kan kalau saya salah kan harus didenda, kan saya harus bayar denda toh. Misalnya saya melanggar lalu lintas gitu ya. Karena lalu polisi prit tilang. Anda Nangkepnya ya Kak melanggar. Romo. Iya betul. Anda melanggar. Jadi saya harus bayar dendanya. Saya yang melanggar ya saya membayar gitu ya. Nah, ini di dalam kedosaan kita, saya yang berdosa tetapi kok putra Allah yang membayar. Nah, ini. Jadi betapa kasihnya Tuhan pada kita. Jadi walaupun kita ini manusia yang tidak pantas, tidak layak, karena kita tidak punya jasa apapun terhadap Tuhan, gitu, tidak ada jasa apapun terhadap Tuhan, tetapi Tuhan tetap menebus kita. Saya tebus karena dia milik saya, gitu ya. Walaupun dia tidak berbuat apa-apa, dia tidak bisa apa-apa, ya sudah, tetap saya tebus karena saya mengasihi dia, mengasihi saya, dan mengasihi Anda. Ini tindakan Allah yang pertama, yang harusnya mendorong kita untuk mampu mengasihi juga. Karena bagi Rasul Yohanes jelas, hanya orang yang mengasihi, dia yang mengenal Tuhan dan tinggal dalam Tuhan. Bagus sekali loh di sini dikatakan. Jadi bukan orang yang semata-mata rajin berdoa gitu ya. Rajin berdoa, pandai ibadah, sering ke gereja, sering pelayanan. No. Rasul Paulus mengatakan, Rasul Yohanes mengatakan apa? Siapa yang mengasihi, dia mengenal Allah, dia tinggal dalam Allah. Jadi kalau boleh kita tegaskan, harusnya doa, pelayanan adalah tindakan-tindakan yang mengalir dari rasa kasih, dari rasa cinta. Saya mencintai Tuhan, maka saya berdoa. Saya mau berkomunikasi. Saya mencintai Tuhan, maka saya menerima undangan Allah dalam perayaan Ekaristi. Saya hadir dalam perayaan Ekaristi. Berbeda itu ya Romo, ketika kita berdoa dan hadir dalam perayaan Ekaristi, datang saja dan tanpa dengan kasih. Ya Romo. Biasanya kalau begitu akhirnya menjadi sebuah formalitas. Akhirnya kalau doa, lalu perayaan Ekaristi, katakanlah tindakan-tindakan sakramental dilakukan tanpa landasan kasih, akhirnya menjadi sebuah formalitas yang kering. Jadi formalitas yang kering itu apa maksudnya? Akhirnya menjadi sesuatu hanya tindakan keagamaan. Kewajiban semata ya Romo. Ya, gitu ya. Bukan menjadi sebuah tindakan iman. Bukan menjadi sebuah tindakan pemberian diri gitu ya. Tadi yang mengalir dari memang rasa cinta, rasa percaya yang sungguh dari seorang anak yang sudah diselamatkan. Itu Mbak. Ya Romeko, saya mau bertanya. Jadi kita mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita itu adalah merupakan
suatu keharusan ataukah suatu pilihan untuk kita, Romo? Menjadi sebuah keharusan atau pilihan. Gini, kalau orang itu diharus-haruskan, akhirnya kan berat toh. Akhirnya kan menjadi sebuah beban tuh. Kamu harus begini, harus gitu. Walah, hidup kok selalu harus gitu ya. Iya. Jadi di dalam kasih sudah tidak ada lagi sebuah keharusan. Di dalam kasih tidak ada lagi beban gitu. Kan sama toh seorang ibu, apakah seorang ibu netein bayinya itu harus beban? Enggak lah. Kasih gitu ya. Kalau anaknya nangis, apakah sebuah keharusan ibunya memangku anaknya? Enggak, itu mengalir begitu saja gitu. Mengalir begitu saja sebagai tindakan kasih. Apakah seorang ibu mencuci pakaian tiap hari pakaian anaknya yang kotor lagi, pakaian suaminya, apakah sebuah keharusan? Itu tindakan kasih gitu ya, mengalir. Mau disebut keharusan, mau disebut kewajiban ya silahkan. Tetapi semuanya kalau kita lihat sebagai sebuah keharusan, kewajiban, maka berat. Tetapi kalau kita lihat secara spiritual, kita lihat secara rohani, bahwa ini adalah sebuah tindakan kasih, maka kita sadar bahwa semua itu mengalir begitu saja. Karena apa? Karena energi cinta. Jadi Mbak, setiap manusia itu punya energi cinta. Jadi Allah itu memberikan energi kasih dalam diri kita. Hanya apakah energi kasihnya ini berkembang untuk mengasihi dirinya sendiri gitu ya, atau orang yang punya energi kasih yang memang sungguh untuk mengasihi orang lain. That is the true love gitu ya, bukan self love gitu. Jadi kalau manusia hanya berkembangnya mengasihi dirinya sendiri, ya habislah gitu ya. Orang ini sangat egois, orang ini hanya berkata bahwa saya dicintai, Allah itu baik, selama apa yang saya mau, apa yang saya butuhkan, saya terima. Tetapi justru cinta yang seperti diajarkan oleh Allah adalah pada saat manusia berani kehilangan nyawanya, ya justru akan mendapatkannya. Jadi begitulah ya tindakan kasih. Tidak menjadi sesuatu yang mudah sekali gitu ya. Enggak. Tindakan kasih itu selalu menjadi sebuah pengorbanan. Pengorbanan. Kenapa? Karena tindakan kasih yang melupakan dirinya sendiri, tindakan kasih yang seperti tadi Mbak katakan, Allah sendiri mengasihi kita, itu adalah tindakan kasih yang meninggalkan diri sendiri gitu ya. Meninggalkan ego, meninggalkan kedagingan gitu. Itu adalah tindakan kasih yang melupakan diri sendiri. Itu ya, selfless love gitu ya. Manusia yang akhirnya less, mengecilkan dirinya sendiri. Supaya apa? Orang lain menjadi lebih utama. Orang lain yang menjadi nomor satu bagi hidup saya. Dan itulah cinta yang sesungguhnya. Dan cinta yang seperti itu selalu penuh pengorbanan. Begini Mbak, betapa beratnya ya. Harus mencintai orang yang tidak pantas dicintai. Harus mengampuni orang yang tidak berubah-berubah hidupnya. Kayak gitu-gitu terus gitu, ya ampun. Ini orang sudah berkali-kali minta maaf, gini lagi. Apa yang harus saya doakan? Apakah saya harus berdoa supaya dia dipanggil Tuhan? Nah, ini kan doa yang berdasarkan kebencian toh, bukan doa. Ini doa yang berdasarkan putus asa gitu ya. Doa yang berdasarkan kebenaran adalah apa? Tuhan, ajarkan aku untuk tetap setia. Bertahan dalam kebaikan. Ini yang paling tidak mudah. Bertahan dalam kebaikan. Bertahan dalam mencinta. Walaupun begitu berat. Sampai harus mengucurkan air mata dan sakit hati terus menerus. Gitu. Ini pengorbanan. Dan jangan pernah lupa. Di dalam gereja Katolik. Pengorbanan itu adalah jalan untuk sampai kesucian. Kekudusan. Begitu Mbak. Benar sekali. Ya, terima kasih Romo Eko. Romo, kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara ini, Romo ada kesimpulan yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Baik, Mbak Utami. Sahabat Oase Rohani Katolik, kalau tadi kita sudah mendengar bahwa pergumulan iman harus sampai pada titik pengakuan iman. Pengakuan iman itu terjadi karena sebuah apa? Karena sebuah relasi, hubungan yang sungguh erat antara kita
sebagai ciptaan dengan Allah Sang Pencipta. Dan kehidupan itu yang kita jalankan adalah kehidupan yang tak mudah. Namun, kalau Anda bersama Allah, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak bisa. Maka saudara-saudariku, tinggallah di dalam Tuhan. Selalu tinggal di dalam kasih Allah. Ambillah waktu untuk tenang. Ambillah waktu untuk merasakan kasih Allah di dalam setiap kehidupanmu. Entah 1 menit, 5 menit, kau diam merasakan kehadiran Tuhan. Itu akan menjadikan kekuatan. Itu akan menjadikan sumber bagi kita untuk menghadapi hal-hal yang tidak mungkin. Dan yang kedua, kembalilah kepada firman Allah. Silahkan baca firman Allah. Karena firman Allah itu adalah kekuatan dan pegangan serta pelita hidup kita. Jadi, Bapak, Ibu, sahabat oase rohani Katolik, itulah 2 hal yang ingin saya katakan pada Anda. Berdoalah dan bacalah firman untuk mendekatkan kita kepada Sang Kasih itu sendiri. Demikian Mbak Utami. Ya, terima kasih Romo Eko untuk renungannya hari ini. Semakin menguatkan kami sekali, Romo, untuk semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Amin. Amin. Baiklah, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Eko. Saudari-saudara, sahabat oase rohani Katolik, mari kita tutup perjumpaan yang penuh berkat ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa Sang Maha Kasih, Engkaulah kasih itu sendiri. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami tidak akan pernah mampu mengasihi kalau kami tidak tinggal di dalam kasih-Mu. Maka Bapa, tariklah kami dalam pelukan kasih-Mu. Kala kami terlalu terarah pada kelekatan dan nikmat dunia yang memperdaya kami. Kala kami terlalu lekat pada kemarahan, keputusasaan, dan kesakitan hati kami. Semoga pelukan kasih-Mu saja yang menjadi kerinduan terdalam bagi hidup kami. Sebab Engkaulah Allah Sang Kasih, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Eko dapat menambah semangat iman bagi kita untuk semakin percaya kepada Allah Sang Maha Kasih. Akhir kata kami berdua, Romo Konstantius Eko Wahyu OSC dan saya Katerina Utami, pamit undur diri, sampai jumpa pada edisi oase rohani Katolik berikutnya.